Setelah maskapai Garuda Group mulai hari ini, maskapai Lion Air Group mulai angkut penumpang. Namun layanan penerbangan masih dibatasi hanya untuk para penumpang khusus yang memenuhi syarat. Gairah penerbangan domestik mulai ramai kembali setelah gugus tugas COVID-19 mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 dan surat edaran Menteri Perhubungan nomor 30 tahun 2020 tentang moda transportasi umum beroperasi kembali. Pergerakan pesawat dan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpantau mulai meningkat. Hari ini terdapat 70 jadwal penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Naiknya jumlah pergerakan pesawat dikarenakan Lion Air Group mulai beroperasi hari ini, di mana penerbangan perdana rute Manado, sehingga gairah penerbangan meningkat kembali. Namun penumpang khusus yang dapat terbang adalah para medis, TNI, Polri, dan pebisnis yang memiliki surat tugas. Hal ini tertuang dalam surat edaran gugus tugas COVID-19. Diharapkan para penumpang dapat tiba di bandara lebih awal 3 hingga 4 jam karena rangkaian pemeriksaan lebih panjang dan lama agar tidak tertinggal pesawat terbang. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Hari kedua setelah terminal kembali dibuka, situasi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur terpantau sepi. Tak ada antrean penumpang di loket-loket pembelian tiket. Tak ada bus antar kota antar provinsi yang terparkir di Terminal Pulau Gebang. Pihak PO Bus menunggu kepastian jumlah penumpang sebelum memutuskan untuk berangkat. Hal ini untuk mencegah kerugian. Pihak pengelola terminal juga mengingatkan penumpang yang hendak berangkat keluar kota harus memenuhi persyaratan seperti surat tugas dari instansi dan membawa surat keterangan bebas COVID-19. Untuk memantau situasi terkini mengenai dibukanya kembali moda transportasi umum di tengah pandemi COVID-19, langsung kita bergabung dengan reporter ada Vena Kintan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kemudian ada Rai Farandi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kita terlebih dulu ke Vena Kintan yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana laporan hingga siang ini? Ya, Dita dan juga pemirsa, Kementerian Perhubungan kembali membuka operasi penerbangan domestik dengan hanya mengangkut penumpang yang sudah memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu. Dan memang sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 30 tahun 2020 yang isinya mengenai alur penerbangan atau mekanisme penerbangan yang baru. Di sini mengharuskan calon penumpang mengikuti alur penerbangan saat hendak akan naik pesawat. Dan mekanismenya yang pertama adalah di Bandara Soekarno-Hatta, di depan Terminal 3, ini sudah bersiaga sejumlah petugas yang akan melakukan pemeriksaan berkas, di mana calon penumpang harus memiliki berkas. Yang pertama adalah surat alasan dinas, kemudian juga kedua surat kesehatan atau kartu kesehatan yang didapatkan dari fasilitas kesehatan setempat, dan yang ketiga adalah tiket pesawat. Dan apabila ditemukan ketiga berkas tersebut tidak dimiliki oleh sejumlah calon penumpang, nantinya pihak maskapai penerbangan ini berhak untuk meminta calon penumpang ini untuk tidak naik pesawat. Dan setelah melewati pemeriksaan berkas, langkah kedua yang dilakukan dalam mekanisme penerbangan yang terbaru adalah pemeriksaan suhu tubuh, di mana sudah bersiaga petugas dari Aviation Security melakukan pemeriksaan tubuh menggunakan thermal gun. Dan barulah setelah itu proses berikutnya calon penumpang akan dilakukan pemeriksaan barang bawaan di security checkpoint menggunakan X-ray dan diperiksa barang bawaannya satu persatu. Barulah dari situ petugas yang bersiaga akan mengarahkan sejumlah calon penumpang untuk langsung menuju ke loket boarding tiket untuk melanjutkan proses penerbangan. Dan untuk hari ini Lion Air Group sudah mulai beroperasi mengangkut penumpang
di mana sebelumnya Garuda Indonesia Group sudah terlebih dahulu mengangkut penumpang pada tanggal 7 Mei 2020 kemarin. Dan pada hari ini Lion Air Group mengangkut penumpang-penumpang khusus, yaitu penumpang yang terdiri dari para medis, TNI, Polri, dan juga pebisnis yang memang sudah memiliki surat dinas dari perusahaannya. Dan setelah itu informasi tadi yang disampaikan oleh Direktur Utama dari Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin, tadi menyampaikan bahwa jumlah penerbangan untuk hari ini ada 70 penerbangan, di mana 18 penerbangan adalah penerbangan internasional, sementara sisanya 52 penerbangan adalah penerbangan domestik. Dan memang angka penerbangan untuk hari ini mengalami pergerakan atau kenaikan dibandingkan dengan hari sebelumnya, mengingat maskapai penerbangan Lion Air Group hari ini sudah mulai mengangkut penumpang. Dan harapannya kepada sejumlah calon penumpang yang hari ini ataupun nanti akan melakukan penerbangan, diharapkan untuk datang 3-4 jam lebih awal, karena memang dengan adanya surat edaran terbaru, yaitu surat edaran nomor 30 tahun 2020 dari Kementerian Perhubungan, sehingga proses pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta untuk calon penumpang yang akan hendak naik pesawat, prosesnya jauh lebih panjang. Sementara demikian, Dita Faisal, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Vena atas laporan Anda, dan saya akan menuju ke Rai yang ada di Terminal Pulau Gebang. Rai, bagaimana pantauan Anda hingga saat ini? Dita Faisal dan juga pemirsa, pantauan kami di Terminal Terpadu Pulau Gebang mulai dari pagi hari hingga siang hari ini terpantau sangat sepi, di mana hanya segelintir calon penumpang yang datang ke Terminal Pulau Gebang, dan mayoritas dari mereka tujuannya adalah untuk menanyakan kepada petugas apakah sebenarnya syarat-syarat yang dibutuhkan jika mereka ingin pergi keluar kota melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang. Sama dengan jumlah calon penumpang, begitupun dengan jumlah bus yang terparkir di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Tidak ada satupun bus yang terparkir di ruang keberangkatan ini, tidak seperti hari biasa yang bisa mencapai hingga lebih dari 20 bus yang terparkir pada saat jam-jam keberangkatan di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Sebenarnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penumpang jika ingin berangkat keluar kota melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang. Yang pertama adalah memenuhi ataupun membawa surat bebas COVID-19. Lalu yang kedua adalah surat keterangan dari RT, RW ataupun lurah di mana mereka tinggal. Dan yang ketiga adalah surat perjalanan dinas dari instansi tempat mereka bekerja. Jika salah satu dari ketiga persyaratan ini tidak dapat dipenuhi oleh calon penumpang, maka calon penumpang ini tidak dapat melakukan perjalanan melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang. Dan untuk dari pihak PO Bus sendiri juga hampir seluruh loket telah dibuka pada hari ini. Namun mayoritas dari mereka mengeluhkan bahwa walaupun loket dibuka, namun tidak ada penumpang yang diperbolehkan untuk berangkat karena mayoritas dari mereka tidak memenuhi persyaratan dari ketiga persyaratan yang dibutuhkan tadi. Tentunya ini merupakan masalah baru yang timbul akibat tidak adanya penumpang. Karena pihak PO Bus tidak mungkin serta-merta memberangkatkan bus hanya dengan 1 atau 2 orang penumpang, karena perhitungannya mereka akan rugi karena mereka harus menanggung beban bahan bakar dan juga beban dari tarif tol itu sendiri. Dan ini pula yang menjadi masukan kepada pemerintah ataupun petugas yang berjaga ataupun dinas perhubungan yang berjaga di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini, apakah nantinya ada solusi yang dapat dicari begitu antara pihak PO Bus dan juga dari pihak penumpang sendiri jika nantinya akan diperbolehkannya penumpang berangkat melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang. Dan untuk fasilitas fasilitas kesehatan di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini juga tadi kami mantau sudah cukup sesuai dengan protokol kesehatan, di mana tadi pas di pintu masuk ada pemeriksaan suhu dari seluruh penumpang ataupun calon penumpang yang akan masuk ke Terminal Terpadu Pulau Gebang. Lalu disediakan juga hand sanitizer atau cairan disinfeksi yang disediakan di beberapa titik di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Dan untuk unit bus, jika nantinya ada unit bus yang diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang ini, sebelum diberangkatkan bus tersebut akan diberikan
cairan disinfektan, dibersihkan seluruhnya dan juga hanya dapat diisi dengan maksimal 50% dari kapasitas bus, di mana kapasitas bus ini berkisar antara 32 hingga 34 tempat duduk, sehingga nantinya penumpang maksimal yang dapat mengisi ataupun menumpangi bus tersebut hanya sekitar 18 penumpang saja. Dan pantauan kami hingga saat ini juga masih sangat sepi, tidak ada keberangkatan bus, bahkan bus yang terparkir juga tidak ada, dan mereka masih menunggu sebenarnya bagaimana jumlah penumpang yang memang benar-benar telah diperbolehkan berangkat oleh petugas. Dan jika telah diperbolehkan berangkat oleh petugas, tentunya nanti mereka akan mempersiapkan unit bus yang akan diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Dita Faisal. Terima kasih Rai Farhan di atas laporan Anda, begitu juga dengan Vena Kintan. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami masih akan hadirkan informasi perkembangan penanganan COVID-19, kami akan hadir sesaat lagi.